Kerja shift malam. Ini aku lagi, biasanya ini persiapan aku, jangan lupa pakai band. Yang satunya lagi shift malam. Aku ini buka helm. Cus, lanjut OTW masuk ke dalam kilang. Sahabat-sahabatku semuanya, hari ini saya akan mereaksi dari Indah Channel. Linknya ada di deskripsi video aslinya. Jangan lupa subscribe juga ya. Beliau ini TKI Malaysia yang cantik jelita, pekerja keras. Biasanya dikasih tahu harus tuh melengkapi dokumen dan pastikan memiliki paspor dan mengurus di kantor dinas ketenaga kerjaan ya dengan sah. Aku garis bawahi lagi dengan sah. Jangan sesekali mau cari ilegal karena sekarang mengurus di tenaga kerjaan juga menurut aku sih gratis ya guys, karena aku juga dulu ngurusnya sih gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat para jomblo-jomblo yang inginnya punya cewek cantik, inginnya punya calon istri cantik, hai, kamu harus rajin bekerja kalau ingin mendapatkan cewek cantik, pacar cantik. Pastinya cewek cantik, pacar cantik, istri cantik butuh. Makanya buat para jomblo yang belum bekerja, kalian harap-harap lihat video ini. Jangan jadi pemalas. Ini adalah sebuah para kisah TKI Malaysia. Dia sudah cantik jelita, bergaji puluhan juta. Ayo, siapa yang masih jomblo, yang belum bekerja, harusnya kalian malu. Cewek saja gajinya puluhan juta, masa kamu masih belum bekerja? Mari kita simak videonya ya. Hai, assalamualaikum, welcome to my Waalaikumsalam YouTube warahmatullahi channel. wabarakatuh. Aku ada info terbaru lagi nih guys, khususnya buat TKI yang sekarang berada di Malaysia atau yang sudah ada di Malaysia ataupun yang mau ke Malaysia nih, bahwa per 1 Mei akan ditetapkan yaitu gaji minimum Rp1.500. Gajinya sudah naik. Yang tadinya Rp1.200 per 1 Mei akan naik menjadi Rp1.500 guys. Akunya tadi nih yang mau end kontrak jadi berpikir nih, sambung saja Mbak, sambung kontrak. Ya nih yang nanya, Kak gimana sih kalau mau ke Malaysia, Kak syaratnya apa-apa aja sih, Kak gajinya berapa sih, Kak gaji pokoknya berapa sih. Nih ya, aku jelasin semua di video aku ini. Nih aku kasih tahu ya. Yang pertama yaitu kalian harus memiliki paspor ya. Yang kedua itu minimal usia 18 tahun sampai 36 atau 38 gitu sih biasanya. Terus datang secara sah ke Malaysia. Betul sekali. Jangan secara ilegal ataupun pokoknya jangan secara ilegal ya, karena sangat bahaya sekali di sini. Jadi akaknya tadi yang cantik jelita, yang pemersatu bangsa. Pastinya kalau akak cantik yang berbicara, kalian pasti nggak jadi gaduh-gaduh ya kan. Buat kalian yang masih suka gaduh-gaduh, jangan suka gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh itu tidak membawa manfaat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin masuk ke Malaysia, saran dari akak yang cantik jelita, tidak boleh menjadi TKI ilegal. Ingat, tidak boleh menjadi TKI ilegal karena sangat berbahaya. Mari kita lanjut ke video berikutnya ya. Hari ini aku mau sedikit sharing tentang pengalaman aku kerja di Malaysia. Dan hari ini aku mau berbagi informasi tentang gaji terbaru TKI di Malaysia Januari 2021. Jadi ini gaji tahun 2021 ya. Banyak yang bilang nih gaji TKI itu besar di Malaysia. Bener, masa? Seberapa sih? Berapa juta? 2 juta, 3 juta, 5 juta, atau sampai 10 juta ya? Ini aku mau berbagi tips ini di tempat kerjaku pada bulan Januari terbaru 2021, khususnya memang gaji aku sendiri.
Dan untuk yang banyak tanya atau yang mau pergi ke Malaysia, yang sering tanya-tanya kepo gajinya berapa, ini aku mau bagi semua sama kalian semuanya guys. Sebelum aku liatin slip gaji aku ke teman-teman semuanya, aku cuma bagi informasi. Biasa untuk basic, biasa setiap kilang di Malaysia itu sama aja, biasanya 1.200 ringgit. Itu biasa. Besarnya gaji kita itu tergantung dari OT kita atau overtime dan elon-elon yang diberikan. Elon itu adalah bonus ya sahabat kalau bahasa Indonesia. Biasanya setiap kilang itu kerjanya 12 jam. Biasanya itu kebanyakan berdiri ya, karena kebanyakan kilang itu bekerja menjaga mesin. Jadi kamu harus siap-siap berdiri 12 jam. Jadi nggak mudah ya. Yang bilang kerja di Malaysia itu mudah, gajinya besar, aduh kamu salah. Kalau kamu nggak kuat mental, pasti kamu bakal nangis. Kayak pengalaman aku dulu, awal-awal aku ke Malaysia, aku hari-hari nangis, aku nggak tahan, aku nggak betah, aku pengen pulang sampai berpikiran ingin lari. Tapi aku berpikir masih banyak hal yang aku inginkan, yang aku pengen aku beli pakai hasil uang aku sendiri. Jadi TKI di Malaysia juga kamu harus siap itu bangun pagi. Biasanya setiap kilang itu berbeda-beda. Biasanya ada yang masuk pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Itu tergantung peraturan kilangnya masing-masing. Biasa kalau kilang tempat aku bekerja itu masuknya pukul 6.45 dan biasanya aku pukul 5 pagi aku sudah bangun. Pukul 5 pagi harus bangun 5 pagi. Sudah tunggu bus. Kalau lambat-lambat kayak siap-siap ditinggal bus, ya kamu naik Grab. Terus yang namanya kerja kilang di Malaysia itu kamu harus siap-siap yang namanya output. Kamu harus siap-siap kejar target, harus ada output. Kalau kamu nggak ada output, siap-siap kena marah dengan leader atau supervisor kamu biasanya. Jadi jangan pikir mudahnya aja, enaknya lihat orang enak bisa jalan-jalan, bisa beli ini itu, gajinya besar. Ya kamu harus pikir panjang dulu ya. Aku nggak nakut-nakutin, cuma aku ngasih tahu aja. Jadi nanti kamu nggak terkejut semuanya di sini. Sebelumnya aku mau juga ngasih tahu, sekarang posisi aku bekerja itu tepatnya di Pulau Pinang, salah satu kilang elektronik di Malaysia. Kalau di tempat kerjaku sih jadi itu mbaknya ada di Pulau Pinang 4 ringgit ya kalau nggak salah, dan elon malamnya itu 10 ringgit. Jadi dihitung dalam 1 bulan kamu kerja malam berapa dikalikan 10 ringgit dan kerja pagi berapa hari dikalikan 4 ringgit. Dan untuk elon itu biasanya untuk performa bonus setiap bulannya biasanya ada, tapi nggak nentu. Biasanya sekitar dari 30 ringgit sampai 100 ringgit sekian gitu. Untuk bonus tahunan biasanya di tempat aku bekerja itu setahun dapat 2 kali bonus. Itu untuk bulan 9 dan untuk bulan 3. Biasa untuk bulan 9 itu nggak banyak. Biasanya sekitar setahun dapat ringgit lebih. 2 bonus. Tapi biasa kalau untuk bulan 3 itu bonusnya biasanya banyak-banyak sih ya. Biasa sih kalau dari sekitar 1.000 sampai 2.000 sekian gitu, tapi aku juga kurang tahu karena aku di sini tepatnya di tempat kerja aku sekarang aku baru setahun 3 bulan atau setahun 4 bulan. Sebentar ini bulan 1 dan sebentar lagi bulan Maret aku dapat bonus. Nanti kita lihat aja bonusnya dan aku bakal update buat kalian semua biar kalian semua lebih semangat. Dapat bonus lagi mbaknya. Dan di tempat aku bekerja itu tempat 3 itu ada 3 shift ya, shift E, shift B dan shift C. Itu 4-3 maksudnya 4 hari kerja dan 3 hari cuti. Jadi di 4 hari kerja itu kerja shift kita, dan untuk 3 harinya itu bisa kita ambil untuk OT atau overtime yang untuk nambah-nambah gaji kita. Dari situ gaji kita itu nambah atau gaji kita itu banyak, itu bisa kita ambil dari 3 hari kita cuti itu. Dan biasanya di tempat kilang aku bekerja ini terdapat bagian-bagiannya. Jadi satu kilang itu operatornya itu biasa ditempatkan di bagian ini, di bagian ini, dan di bagian ini, terserah mereka. Jadi kita ikut aja, habis itu kita mulai training, kita mulai pandai sebulan 2 bulan, habis itu biasanya mereka baru mulai membagi OT atau overtime sama kita.
Untuk overtime itu biasa berbeda-beda. Ada yang namanya PHS atau public holiday. Biasanya itu 2 kali lipat. Bayarannya 2 kali lipat dari gaji OT kita biasa. Dan biasa itu namanya rest day. Itu gajinya juga lumayan. Biasa off day itu juga OT-nya lumayan. Tapi lumayan untuk tambah-tambah ya. Dari 1.200 nanti dari basic 1.200, kalau OT kamu banyak kamu bisa mencapai 2.000 atau 2.000 ke atas. Itu tergantung banyaknya OT kamu atau kamu rajin kerja. Baru saja kita menyaksikan video dari akaknya yang cantik, jelita, manis, nan manja. Dia adalah TKI Malaysia yang bekerja di sektor perkilangan. Bayangkan ya, bangunnya harus jam 5 pagi, pulangnya harus malam, 12 jam berdiri. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin di rumah, jika ingin menjadi TKI Malaysia, maka siapkan mentalmu. Jangan tergiur dengan gajinya dulu, siapkan mentalmu. 12 jam berdiri, bangun pagi, dan siap-siap juga pasti dimarahi ya kalau kita terlambat atau salah kerja. Itu sudah hal yang wajar. Jadi untuk sahabat-sahabatku, semoga video ini menjadi motivasi dan menjadi manfaat untuk kalian yang ingin mungkin baru akan berangkat bekerja di Malaysia. Jangan pikir enaknya saja, tapi pikirkan yang nggak enak-enak juga. Takutnya kalian itu pikirannya selalu enak-enak, nanti di sini kalian tidak sesuai kenyataan, pada akhirnya nanti kalian akan kecewa. Ya kan, udah dijelaskan di videonya tadi, jangan pikirkan enaknya, pikirkan yang nggak enaknya juga. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan sebarluaskan video ini supaya sahabat-sahabat yang ingin merantau ke Malaysia tidak salah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.